Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alpin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini masuk lagi Soul GT 115. Ini dengan kasus permasalahan menurut informasi dari yang punya motor. Motor ini habis oli ya. Jadi kehabisan oli. Nah, setelah ini kayak gini nanti kita buka mesinnya. Karena untuk di engkolnya juga, coba sub tegasnya sub. Tuh, di engkolnya juga macet. Nggak bisa gerak sama sekali. Nah, ini nih anehnya nih. Pas kita buka, baru buka di bagian knalpot, dari lubang knalpot ini keluar oli. Olinya baru pula tuh. Tuh. Dari knalpotnya. Jadi knalpotnya banyak olinya tuh. Nah, ini menurut asumsi saya pribadi ini ya, kayaknya pas dibawa mogok habis oli ya, mungkin dibawa ke bengkel pas terjadi mogok tersebut, dibawa ke bengkel, mungkin diakalin ya. Biasanya kalau motor kehabisan oli ya, ada cara alternatif untuk sementara ya, untuk sementara yang penting bisa dibawa pulang. Nah, ini juga kendor nih businya tuh ya. Nah, kemungkinan ini sebelumnya diakalin, dipancing pakai oli. Lebih jelasnya ini kayaknya pakai oli tuh, karena olinya masih baru tuh. Dimasukin dari lubang busi, diengkol-engkol, bertujuan mungkin supaya si ring piston jadi mengembang lagi, si bagian piston terlumasi oleh oli ya. Bertujuan mungkin supaya sementara bisa dibawa pulang mungkin ya. Nah, sekarang kita buka saja langsung ya. Nih, kita buka saja langsung, kita lihat kondisi dalamnya seperti apa ya. Mungkin saat diakalin sebelumnya, saat proses pengakalan sebelumnya tidak berhasil, buktinya ke bengkel kita datang kondisi mati dan engkolannya pun keras, tidak bisa diengkol. Kita buka nih. Ini kalau sampai gancet kayak gini, sampai macet di engkol pun keras sekali. Ini mudah-mudahan ya di bagian setang sehernya tidak bermasalah. Kalau sampai setang sehernya bengkok atau rusak, ini mau tidak mau harus overhaul. Nanti untuk teknik pengakalan di bagian piston yang macet, yang nempel dengan setangnya, caranya seperti apa supaya tidak merusak ke bagian setang. Jadi supaya tidak overhaul, tidak ganti setang. Ini mudah-mudahan masalahnya di bagian boring dan piston saja. Kalau untuk di bagian boring dan piston udah pasti jelas ya. Kalau misalkan mesin kehabisan oli, pasti di bagian boring dan di bagian piston itu pasti kena. Terus kayak bayi mah gampang. Nah. Tuh. Nah ya, untuk informasi pengguna motor Soul GT, Mio GT, dan Mio J, nih di bagian selang ini, jika teman-teman mempunyai kendaraan jenis motor ini dan sejenisnya, jika langsamnya stasionernya tidak normal, kadang mati, kadang tidak bisa stasioner, ini coba cek di bagian sini. Ini rentan terjadi meleleh di bagian sini nih. Nih. Selangnya bisa jadi bocor di bagian sini. Ini tidak bisa langsam karena di sini ada udara yang masuk ke bagian sini, ke bagian cuk otomatis nih, ke sini, ke ISC. Oli na cantik kuras ya, Keng. Dong nama baru atau oli namanya nyisian dong. Ya tadi nak knalpot lagi pinuh oli. Ini ya, biasanya kalau misalkan selalu terat pergantian oli, pasti di bagian dalam, di bagian sininya berkerak dan hitam tebel. Kalau sering telat
untuk proses penggantian olinya sering lambat. Ini ketahuan dari kerak-kerak mesinnya. Bagus ya. Tuh kan ya. Nih. Ini kondisinya tebal kayak gini. Tuh. Ini ketahuan, nggak bisa dibohongin. Tuh. Tuh. Ini pasti selalu telat proses penggantian oli. Tuh. Ya, selalu telat proses penggantian oli, makanya keraknya hitam. Selama-lamanya umur mesin, kalau rutin proses penggantian oli, ya nggak bakalan hitam kayak gitu, nggak bakalan. Paling ada semu-semu kekuning-kuningan. Kalau sampai hitam kayak gini, ini selalu telat proses penggantian oli, adanya kebocoran kompresi. Jadi kompresi tidak optimal di ruang kompresi. Kompresinya kebagi ke bagian tampungan oli, ke bagian karter oli, sehingga pembakaran masuk ke bagian ruang oli. Makanya kalau misalkan teman-teman jumpai motor teman-teman semua, motor apa saja, jenis motor apa saja, pokoknya mesin ya, mesin kendaraan, baik motor maupun mobil sama saja ya. Jika saat proses penggantian oli, olinya selalu berkurang, itu patut dicurigai. Sebelum masanya waktunya ganti oli, ya, apalagi sebelum masanya waktunya ganti oli sudah habis duluan, itu patut dicurigai. Kalau enggak, setiap proses penggantian oli, misalkan nih teman-teman, proses penggantian oli untuk pada umumnya biasanya di 2.500 km atau 2.000 km. Kalau misalkan biasanya proses penggantian oli di 2.000 km, oli tekornya cuma beberapa mili, ya. Di bulan-bulan kemudian, ya, misalkan ganti oli lagi, olinya jadi ada misalkan ada 500 mili, kan tekornya banyak, separuhnya. Kalau yang seliter. Kalau yang 800 misalkan 400 mili saat proses penggantian olinya, berarti itu sudah menandakan adanya kerusakan, adanya kelemahan di bagian komponen mesin. Biasanya di bagian ring piston. Ring piston sudah lemah. Ya. Kalau misalkan ring piston sudah lemah, dibiarkan lama kelamaan, ya gini, tuh hitam ke bagian dalaman mesin. Makanya tenaganya juga bisa loyo karena lemah kompresi. Resiko fatalnya kayak gini, macet, tidak terkontrol. Biasanya proses penggantian oli 2000 km, 2000 km, 2000 km. Pas ganti oli lagi 2000 km, sebelum 2000 km baru 1000 km oli sudah habis duluan. Makanya terjadi macet. Kalau berpatokan pakai 2000 km, oli nantinya habis. Makanya solusinya, jika setiap menjumpai kendaraan motor teman-teman semua, setiap proses penggantian oli ada tekornya, tekor olinya tidak sewajarnya. Kalau misalkan takaran olinya normalnya 800 mili, saat proses penggantian oli kok misalkan ada 400 mili, nah segera ditindaklanjuti, perbaiki, bawa ke bengkel terdekat, segera diperbaiki, ganti ring sehernya. Kan ringan kalau sudah macet kayak gini, resikonya wah, tuh ya. Kalau sampai ke keringan oli, nih tuh kan. Kalau sampai ke keringan oli gak kayak gini, tuh baret. Untung di bagian setangnya enggak, tuh masih bergerak, masih gerak ke atas ke bawah. Kalau misalnya sampai macet di bagian piston, di bagian sini nih, di bagian pen conrod, nanti bisa-bisa kalau teknik pelepasannya tidak pas, bisa-bisa overhaul, bongkar di bagian setang, ganti setang. Tuh, apalagi untuk jenis motor diasil. Kalau untuk jenis motor diasil, kan untuk di bagian boringnya ini tidak bisa di quarter, tidak bisa dilemer di bagian boringnya. Kering oli sedikit aja, kurang oli sedikit aja, ini resiko macet ke bagian boring. Karena di bagian sini bukan besi, aluminium yang dilapisi pengeras. Kalau
Kalau ini sih tanam boring solusinya. Gimana ntar kita obrolkan dengan yang punya motor mau tanam boring. Kalau meminimalisir biaya bisa ditanam boring di Overboss. Ya pakai bisa pakai piston Vario lama KPB PNP, tidak usah dipotong, tidak usah dipapas di bagian pistonnya ya. Kalau ini kalau di quarter bisa di quarter juga, cuman hasilnya kurang bagus di quarter mah. Karena ini full dihasil, terkecuali baja besi kayak motor-motor Honda, motor Beat, motor-motor Honda lah. Kalau motor-motor Honda kebanyakan bisa di quarter, bisa dilemar karena di bagian boringnya bukan full dihasil dari besi baja. Kalau untuk Yamaha rata-rata semuanya motor Yamaha, apalagi Yamaha injeksi, semuanya menggunakan full dihasil rata-rata semuanya. Tidak bisa di quarter, harus di Overboss. Tapi lebih bagusnya lagi ganti boring satu paket, ganti boring satu paket berikut piston, tinggal pasang. Kalau misalkan Overboss mah tergantung yang ngerjain di tukang bubutnya. Kalau misalkan tukang bubut yang ngerjain tanam boringnya bagus, nggak miring dan quarterannya pas, tidak longgar dan tidak kencang, dijamin awet. Kalau misalkan tukang bubutnya sebaliknya ngerjainnya kurang pas tanam boring, tanam liniernya miring, apalagi quarterannya kurang bagus, apalagi longgar, apalagi terlalu kenceng, itu akan mengurangi keawetannya ya, tidak akan awet. Ini kita obrolkan lagi nanti dengan yang punya motor maunya kayak gimana. Nah, untuk di bagian sini ini disekir lagi di bagian klepnya, disekir di bagian klep, ganti seal klep. Tuh kan, businya juga kendor. Tuh. Businya juga kendor. Nah, ini untuk nyucinya nih yang kewalahan. Nyucinya kewalahan kalau motor udah hitam kayak gini. Tuh dalamnya tebal banget. Hah? Nona. Ini. Tuh. Nah, ini mudah-mudahan di bagian pen di sininya nggak macet nih. Kalau misalkan macet mau nggak mau harus dicantum di las, karena untuk jenis motor Yamaha injeksi di sininya nggak ada bolongnya, bro. Tuh. Kalau macet di bagian pen rocker arm, tuh, ini harus dicantum di las, kalau nggak di bor di sini, dipukul dari sini. Tapi saya sering lakukan di las, dicantum di sini, net, dicantum, cabut. Karena di sini juga nggak ada deratnya kalau untuk motor Yamaha, nggak ada deratnya. Yun na gengs. Error. Buka tanakin. Nah, untuk tonjokan ketengnya juga nih, untuk pengecekan tonjokan keteng, ini kan posisi menonjok keluar semua, gitu, ya. Kita pukul-pukul ke bagian lantai, pelan aja kayak gini. Kalau misalkan yang normal, saat dipukul kayak gini, ini nggak akan masuk. Kalau ini, tuh, dipukul pelan aja tuh masuk, ceklok, tuh. Tapi belum begitu parah ini rusaknya. Tapi ini sudah mengalami kelemahan. Lebih bagusnya kalau untuk di bagian mesin, kalau udah lemah kayak gini, ini ganti, selep, tuh bagusnya. Tapi kalau misalnya untuk sementara mau dipakai lagi atau nggak apa-apa, cuma nanti terima konsekuensinya ya. Kalau misalkan nggak kepake lama, ini rusak karena sudah ada tanda-tanda ciri lemah, mau terjadi kerusakan. Ini juga fatal resikonya. Kalau misalkan lemah di bagian sini, saat mesin berputar dengan putaran yang tinggi, dia langsung naik ke atas, ceklek ke atas, naik, selek, naik ke atas, nanti rantai keteng bisa loncat, robah titik timing di bagian poros engkol,
ya, top di bagian magnet dengan top gigi sintrik bagian noken nanti robah sehingga timingnya berubah ya. Nanti pas piston maju, palep ngebuka, nanti akan terjadi bentrok antara piston dan palep. Nanti resikonya lebih patah lagi, bisa-bisa di bagian pistonnya bolong dan juga bisa di bagian klepnya bengkok. Kalau misalnya sampai patah lagi di bagian payungan klepnya, nanti dia menyelip ke bagian ruang kompresi sehingga tergesek dengan piston dan bisa merusak lebih fatalnya lagi ke bagian boring. Ke bagian boringnya nanti tergores. Kena patahan ini apa? Patahan klep. Untuk di bagian noken, nih kayaknya masih bagus tuh, dari bentuk segi fisiknya ini masih bagus. Karena datang ke sini dalam kondisi mati, tidak bisa menyala sama sekali. Jadi kita harus detail memeriksa komponen-komponen yang ada di bagian mesin. Nanti kalau misalkan nyala, kalau pengecekan yang nggak maksimal, nanti saat kondisi mesin nyala nanti berisik. Makanya kita harus cek di bagian noken as dan di bagian rocker arm juga. Ini dari segi fisiknya ada yang menandakan kerusakan apa tidak. Pokoknya kalau ngelihat dari segi fisik noken as yang bagus dan tidaknya, yang masih bagus dan tidaknya, nih. Kalau untuk jenis motor ini kan di sini nggak ada penekan dekompresinya. Kalau untuk motor ini, bisa teman-teman lihat dari durasi dan lipnya, tuh. Ini ada gelombang apa tidak? Kalau misalkan nggak ada gelombang, ini kondisi yang masih bagus, dijamin suara mesinnya lembut. Kalau dari noken as tuh, lip dan durasinya normal. Dan di bagian bearing, untuk di bagian bearing bisa dirasakan diputar kayak gini, ngegergel apa enggak, dan digoyang-goyang kayak gini, goyang apa enggak, goyangnya parah apa enggak. Kalau goyangnya sedikit lah itu masih bisa toleransi, ada toleransi, nggak akan berisik. Kalau goyangnya parah, ganti. Ini masih bagus tuh, masih bagus. Di bagian noken as aman. Sekarang cek rocker arm in maupun yang X. Tuh di bagian rocker arm, di bagian bearingnya tuh, cara ngeceknya kayak gini, goyang-goyang. Karena percuma, piston baru, noken as baru, piston normal, noken as normal, kalau rocker arm di bagian ini goyang, percuma, akan menimbulkan berisik juga. Ini militrik. Ini bagus. Dan yang satunya sama pengecekannya, ini juga bagus. Untuk di bagian sininya nih, goyang apa enggak juga. Di sini juga sama, mempengaruhi. Jarang tapi rusak di bagian sini. Bagus. Nah, di bagian klep, klepnya juga ini tuh. Kalau untuk yang X, nanti untuk pengecekannya dibersihkan, disekir. Kalau yang X biasanya ya tidak bisa kita ponis langsung dalam kayak gini, harus dicuci dulu, disekir dulu. Biasanya di bagian dinding-dinding payung gelap yang nantinya berpasangan dengan settingan gelap, biasanya kropos di bagian sini. Kalau kropos mau nggak mau harus diganti, nanti percuma, susah untuk disekirnya juga kalau kropos titik-titik. Untuk sementara ini masih aman, nanti kita cek lagi. Untuk yang in ini masih tebal yang in. Nah, sekarang untuk pengecekan bos klep cek. Karena percuma juga kalau bos klep goyang, percuma juga nanti berisik. Nah, terkecuali dalam kondisi datang ke sini tidak berisik, cuman ngebul doang, baru tidak usah kita cek karena datang ke sini kondisi mati. Nanti pas dibenerin yang rusaknya, pistonnya, pas nyala suaranya berisik, dan nantinya mau nggak mau harus bongkar lagi. Jadi mumpung dibongkar sekalian kita cek. Nah, untuk pengecekan bos klep bisa teman-teman masukin kayak gini, masukin, klep, tutup di bagian lubang seal klep, terus tarik. Kalau ditarik bunyi plung, berarti menandakan di bagian bos klep masih rapat, masih bagus. Nah, kekeng belakang. Nah, tarik nih ya. Nah, itu menandakan bos klep masih aman, masih bagus. Kalau udah longgar dia nggak akan bunyi plung.
ngempos biasa. Nih satunya, ini tutup lagi, tarik. Nah masih aman, jadi bos klep masih aman. Dan selanjutnya nih, ini jarang sekali dicek di bagian sini, tapi perlu dicek, tapi jarang terjadi kerusakan, tapi perlu dicek. Ada saja nih, ini di bagian pen rocker arm ya. Nih kalau misalkan ini longgar nih, set longgar, ini juga akan menimbulkan berisik di bagian sini, longgar. Kalau misalkan longgar, yang in maupun yang egg. Nah ini aman. Nah selanjutnya di bagian bearing yang di sini nih, bearing noken as yang bagian dalam. Ini juga sama dicek. Kalau diputer kayak gini ada gregel, apalagi ada suara, itu harus diganti dan digoyang-goyang kayak gini. Kalau digoyang-goyang kayak gini, ini harus diganti. Tapi ini aman kayaknya tuh. Dan dilihat dari segi fisik pelornya, kalau pelornya sudah mengumpul, nah tidak beraturan, itu juga wajib diganti. Ini masih aman kayaknya, nanti kita cek lebih detail lagi. Nah kotor banget tuh. Oh ya. Nah selanjutnya di bagian setang, kita cek di bagian setang, apakah setang sehernya kena apa enggak. Untuk pengecekan di bagian setang, dalamnya kotor banget tuh teman-teman. Oh ya. Nanti dalamnya juga kita gurah, kita bersihkan. Nah, untuk packingnya, untuk Soul GT Mio J, kalau yang orinya ini dari kaleng, jadi jarang sekali terjadi kerusakan di bagian packing. Packingnya masih bisa digunakan dengan satu syarat, di bagian catnya ini tidak rontok. Kalau misalnya catnya sudah terkelupas, ini harus diganti. Kalau catnya di sini masih rata, presisi, nggak ada yang terkelupas, contohnya kayak gini nih. Nah, kalau terkelupasnya di bagian sini saja, ini masih bisa digunakan. Tapi kalau terkelupas di sini memotong, nah kayak gini, ini harus diganti di bagian packing. Kalau terkelupasnya di bagian sini aman, tidak masalah, digunakan lagi. Nih, rantai keteng, kita cek rantai keteng. Rantai keteng untuk sementara ini dari segi fisiknya aman. Nanti kita cek lagi secara detail, aman kayaknya. Nah untuk rantai keteng, pengecekannya bisa teman-teman lihat di bagian sini nih. Nah di bagian sininya, ini sudah runcing-runcing belum? Kalau misalnya sudah runcing-runcing di bagian sini, udah tajam, ini wajib ganti. Dan juga misalkan di bagian rantai keteng saat kita lekuk-lekuk kayak gini, ini kaku ya, tidak fleksibel, ini harus diganti. Tapi ini masih lentur, dan di bagian sisi bagian dalamnya ini tidak runcing bagian sisi ininya nih, masih aman. Nah sekarang cek setang. Untuk pengecekan di bagian setang, nah teman-teman nih, tuh ini macet, nggak bisa gerak, macet ya, ini macet, tidak bisa muter. Nah ini kemungkinan di bagian area CPT mungkin yang bermasalah lagi, di bagian area CPT, atau biasanya di bagian one way nya bermasalah, one way nya biasanya tuh nggak bisa gerak sama sekali tuh ya. Selain dari piston yang baret kayak gini, bekas kehabisan oli, jadi ada masalah lagi nih. Ini di bagian area CPT, buka bagian CPT tuh. Bisa jadi di bagian gigi pinion ya, gigi selak macet. Bisa juga di bagian one way, tapi biasa seringnya di bagian one way. Karena jenis motor ini one way nya rontok, one way starter. Karena untuk jenis motor ini one way starternya ini terendam oleh oli. Kita lihat di bagian CPT, tidak gerak nih. Kalau sampai kehabisan oli, ini pasti tuh pistonnya kena tuh, pistonnya kena baret. Dan ringnya juga sudah tidak mengembang. Tuh ya, sudah tidak mengembang di bagian ringnya. Ring olinya tuh sudah tidak main. Mana ya? Nah
Ini buktinya sampai baret kayak gini tuh. Nah, ini yang macet kira-kira dari mana? Ya. Yuk kita cari, ini kita buka. Tuh, wah, panbelnya juga putus. Tuh, ya. Tuh. Keng, pasanglah, Keng, pasanglah. Coba hadiahkanlah, kaleng hadiahkanlah. Yang jadikan yang jadikan tambel. Nah, tuh. Yuk lanjut. Buat profil video ini nih, kondisinya tuh pas dibuka, waduh. Masuk. Nah, selain di bagian piston dan di bagian boring juga, tuh, ini macet. Jadi yang membuat motor ini, yang buat di bagian force angle tidak muter, nah ini bibel yang menyelap ke bagian rumah roller. 17 14 sok. Nah, ini kalau misalkan kurang kontrol ya kayak gini. Kalau punya kendaraan itu minimal tahu masa waktunya untuk diservis, ya minimal. Berapa bulan sekali bawa ke bengkel diservis, dicek untuk komponen-komponen di bagian mesinnya. Karena untuk jenis mesin atau kendaraan apa saja itu tidak selamanya baik-baik saja. Ada masa waktunya spare part harus diganti. Jadi teman-teman jangan punya asumsi punya kendaraan tidak akan rusak, pasti rusak. Ya, karena komponen-komponen yang menempel di bagian mesin itu ada masa waktunya, tidak selamanya baik-baik saja. Fungsi servis itu seperti itu. Untuk mengontrol ada komponen apa yang sudah mengalami kehausan. Nantinya kalau tidak terkontrol, akibatnya kayak gini, komplikasi. Sekali ngebengkel kayak gini tuh habis-habisan. Tuh, ya. Ketahuan jarang sekali servis, dari dakinya juga tebel. Tuh. Ini ketahuan jarang sekali diservis. Kalau misalkan servis rutin setiap berapa ribu kilometer sekali, misalkan 4.000 kilometer sekali, ini nggak akan kayak gini, ini terkontrol. Ini tidak terkontrol. Tuh. Tuh. Ya. Tebal sekali ini tuh. Tuh. Nah, kita coba Keng buat lumah roller. Nah, kita cari tahu dulu nih masalahnya kenapa pibel ini bisa putus. Biasa pada umumnya, tuh ini juga derajatnya udah berapa? Oh, udah berapa derajat? Tuh, udah menganggang. Tuh. Ini walaupun misalkan dipakai, bisa dipakai. Ini dengan nilai top speednya nggak bakalan maksimal larinya, ya. Akselerasi sih biasa-biasa saja. Paling top speednya ini paling berhenti di angka 80 km per jam. Kilometernya 80 km, ini sudah mentok, nggak bisa naik lagi. Kalau ininya sudah dalam lumah rollernya. Jadi pibel berhenti di sini, nggak sampai naik ke atas. Nah, biasa pada umumnya ini pibel, penyebab pibel putus di bagian ini, bosing ini goyang biasanya. Tapi ini tuh masih aman loh. Tidak ada space yang begitu signifikan. Wajar gini tuh. Masih aman. Ini kalau mau diminimalisir masih bisa dipakai. Nah tuh, untuk di bagian saringan oli, ini penting nih. Tapi oli lagi, berarti digantinya.
angkat itu. Asup kana knalpot, Bu. Oh, itu mancing doang, Bu. Oh, itu Jadi ini ya. hah? Tuh, oli bekasnya. Jadi nu kana knalpot eta pan baru eta mah. Oh, burut mancing doang meureun eta. Jadi kemungkinan motor ini kehabisan oli, dipancing pakai oli baru, bukan diganti olinya, dipancing dengan oli baru, dimasukin dari lubang busi. Nah, untuk di bagian filter oli nih, teman-teman tuh. Ini juga berperan sangat penting di sini, penting sekali di sini. Ya. Jika mampet seperti ini jangankan oli mau naik ke bagian head, melumasi komponen-komponen yang ada di bagian head, naik ke bagian pompa olinya juga nggak bakalan naik ke bagian pompa oli. Pompa oli akan kesusahan untuk menghisap oli yang ada di bagian tampungan oli. Karena pada dasarnya oli sebelum bersirkulasi naik dari pompa oli terus bersirkulasi ke bagian head, ke bagian boring dan ke bagian noken as, ke bagian rocker arm, ke bagian setang piston, ke bagian piston. Ini percuma kalau misalnya ininya mampet. Ya, akan melalui ini dulu sebelum naik ke pompa oli dan yang lainnya, akan melalui ini dulu. Jika di bagian sininya mampet, jangan harap oli bisa naik. Jangan harap motor Anda baik-baik saja, pasti akan hancur. Nih kalau di sini. Jadi ya, kalau misalkan teman-teman nih, jangan keenakan proses penggantian oli, dibuka dari sini aja nih, dari tampungan oli yang di bawah. Jadi sekali-sekali ya, buka di bagian sini, di bagian filter oli, karena di sini perannya penting. Sekali-kali buka di bagian sini, bersihkan di bagian sini filter oli. Oke. Ini olinya kayak oli diesel, kayak oli solar be emang guys. Warna hidung. Nah, untuk di bagian sini nih, tuh udah gerak nih. Nih, udah gerak. Tuh, ya. Tuh, udah gerak. Kita cek di bagian setang piston nih. Setang pistonnya bermasalah apa tidak. Nah, untuk pengecekan setang piston, setang seher lah. Secara gamblangnya nih. Nih, ya. Ini dorong. Dorong, tarik, pakai perasaan perlahan. Tuh, dorong, tarik. Kalau misalkan ada space sedikit saja, ini akan menimbulkan suara yang nyaring nantinya, ngeletrek. Pokoknya di sini jangan ada space sedikit pun. Nah, saat kita rasa-rasa seperti ini, pakai perasaan ya. Tarik, dorong. Ini nggak ada space, ya. Untuk memperyakinkan lagi dengan cara yang kedua, ini pukul dari sini, ya, dipukul. Gini, ini tarik pakai jari, tarik, pukul. Posisikan di tengah, jangan menggeser ke kanan dan ke kiri, posisi di tengah. Ini dipukul. Kalau suaranya cenderung trak, itu menandakan di bagian setang rusak, ada space, ya. Setang harus diganti. Kalau suaranya dipukul kayak gini, dok, ya, menandakan itu tidak ada space. Berarti setang atau kontrol tidak ada spasi, masih bisa digunakan. Ya, tidak ada space di bagian big end dengan bearing big end. Lebih tepatnya, secara umum setang seher, ya. Tuh. Suaranya dok. Ini tidak ada masalah di bagian setang. Nah, ini ada pertanyaan nih. Kalau misalkan ada space ke kanan dan ke kiri, itu gimana? Ke kanan dan ke kiri kayak gini. Nah, kalau ada space ke kanan dan ke kiri, emang seharusnya ada. Pada dasarnya harus ada nih, ke kanan dan ke kiri, ya. Masih bisa digunakan, masih aman. Nah, ini juga tergantung spasinya, ya. Kalau spasinya terlalu banyak,
Kalau spasinya terlalu banyak, ini juga akan ngaruh, berisik. Ya, jadi spasinya itu tidak begitu banyak, 0, tuh. Ya. Dan untuk jenis motor ini di sini nggak ada oil jetnya, beda dengan Mio 125. Kalau 125, Mio 125 di sini ada oil jet, sentil di bagian sini nih. Ya, menyemprot ke bagian boring dari sini. Kalau ini nggak ada, jadi mengandalkan ke bagian sini nih, ke bagian celah setang kanan dan kiri. Ya, menyemprot ke bagian belakang piston dari sini, set ke depan dari sini. Oke, ya. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Ini mudah-mudahan segini video singkat, mudah-mudahan bisa ada manfaatnya. Ya, sedikit penjelasan yang sulit untuk dipahami karena saya tidak pandai untuk menjelaskan. Oke. Untuk proses pemasangan, jadi sudah pernah saya berikan tutorialnya. Untuk Mio ini juga belum lama, baru kemarin. Untuk proses pembongkaran secara detail dan untuk pemasangan secara detailnya, ya, kita cantumkan linknya di kolom deskripsi. Untuk pembongkaran secara detail dan pemasangan secara detail, ada linknya di kolom deskripsi. Silahkan diklik aja di deskripsi, di situ ada 2 video pilihan pembongkaran dan pemasangan. Ya. Kurang lebih saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.